Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Pada pertemuan kali ini ada sebuah hal yang ingin kami sampaikan. Ini merupakan bulan terakhir, akhir daripada perayaan Maulid, memperingati Maulid di Aceh yang sudah menjadi tradisi dan budaya. Kalau di Aceh, penduduk Aceh, warga Aceh merayakan Maulid sampai 4 bulan, mulai dari Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, dan Jumadil Akhir. Ada sebuah hal yang perlu kita petik dan menjadi pengingat bagi kita semua, yang bahwasanya saat Maulid itu hampir usai, maka kita perlu menanamkan kepada setiap orang, pemuda-pemudi generasi muda kita, menanamkan bagaimana perjuangan Nabi Muhammad untuk gemar mereka berselawat, ingat, dan senantiasa mengikuti jejaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad, kala beliau Rasul kita yang kita cintai, kala beliau sakit dan beliau ingin menghadap kehadiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernah suatu ketika Nabi berkata, "Ya Jibril, sampaikan pesanku yang indah, sampaikan pesanku yang kecil, sampaikan pesanku yang tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Apa itu Muhammad? Coba pintalah jaminan kepada Allah agar Allah memberikan jaminan untuk umatku tidak dimasukkan dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu Jibril berangkat menjumpai Allah dan Jibril berkata, "Ya Allah, Muhammad akan bersedia kembali kepadamu. Muhammad akan bersedia untuk menghadapmu. Muhammad lebih memilihmu, wahai Allah. Muhammad tidak akan memilih kehidupan dunia yang sementara. Namun Muhammad menitipkan pesan, menitipkan permintaan, menitipkan sebuah harapan kepadamu ya Allah." Apa itu ya Jibril? Muhammad meminta jaminan untuk umatnya. Jaminan apa itu ya Jibril? Jaminan bahwa umatnya akan engkau selamatkan, wahai Allah. Saat itu Allah berpesan kepada Jibril dalam hadis kudusi. Allah berkata, "Wahai Jibril, basyirhu ya Jibril." Sampaikan wahai Jibril, berikan kabar gembira wahai Jibril kepada Muhammad. Apa itu? "Innal jannata muharramatun 'alal umam hatta tadkhuluha ummatu." Surga itu akan kuharamkan, akan diharamkan kepada umat-umat yang lain sehingga umat Muhammad masuk terlebih dahulu. Saat itu turunlah Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Kala itu baru Nabi Muhammad senang dan merasa damai untuk kembali ke hadiratnya Allah. Pesan singkat yang perlu kita petik hamba Allah. Dalam kondisi sempit, dalam kondisi waktu yang hanya tersisa beberapa menit lagi, Nabi Muhammad memprioritaskan keuntungan, kemudahan bagi umatnya saat beliau menghadap kepada Allah, supaya diberikan jaminan untuk tetap berada dalam surga, tidak dimasukkan dalam neraka oleh Allah. Hari ini pertanyaan yang perlu kita suguhkan. 4 bulan sudah Maulid kita rayakan. Peringatan Maulid demi peringatan Maulid kita lalui. Undangan-undangan dakwah, majelis taklim kita penuhi. Kita dengar ceramah dan tausiah. Pertanyaannya, pernahkah terbayang apa yang sudah kami hadirkan, apa yang sudah kita hidangkan, apa yang sudah kita perjuangkan untuk agama yang ditinggalkan oleh Nabi yang beliau luar biasa mencintanya kepada kita. Bahkan dalam sebuah hadis, suatu ketika Rasul berkata, "Ya ashabi," Rasul berkata, kala beliau duduk dengan sahabat-sahabatnya, apa yang beliau ungkapkan? "Ana mustaqun li ikhwani." Saya rindu kepada saudara-saudaraku.
Sahabat kaget dan bertanya, "Alasna ikhwanik ya Rasulullah? Apakah kami ini bukan saudaramu ya Rasulullah?" Lalu Rasul menjawab, "La, bal antum ashabi." Engkau, kalian adalah sahabat-sahabatku. Lalu Rasul menjawab, melanjutkan hadisnya, "Ikhwani humul ladzi yu'minuna bi walakin lam yaruni." Ikhwani itu adalah orang-orang yang beriman kepadaku tetapi tidak pernah melihat diriku. Saking rindunya Nabi, saking cintanya Nabi kepada kita, beliau menganggap kita sebagai ahli keluarganya, sebagai saudaranya, sebagai keluarganya. Saking cintanya Nabi kepada kita. Coba bayangkan hamba Allah. Adakah sesosok manusia yang kala sempit, yang ingin menghadap Allah, ingin meninggalkan dunia, berhadapan dengan kematian, yang beliau pikirkan adalah kita sebagai umatnya, bahkan kalimat yang keluar dari mulutnya Nabi Muhammad kala ingin meninggal dunia adalah ummati, ummati, ummati. Maka karena itu hamba Allah, dalam pertemuan yang singkat ini marilah sama-sama kita tingkatkan ibadah kita untuk mengikuti jejaknya, untuk mengikuti risalahnya, untuk mengikuti sirahnya, untuk mengaplikasikan semua akhlaknya sehingga terbentuk karakter kita sebagai umat yang dirindukan oleh Nabi, layak kita sebagai umat yang diberikan jaminan oleh Allah karena termasuk dalam kategori umat Muhammad. Perbanyaklah selawat, perbanyaklah berzikir. Semoga kelak dalam surganya Allah kita bersama baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai dengan berangkatnya Maulid, dengan habis perayaan Maulid, dengan habis momentum Maulid ini kita akan melupakan Nabi Muhammad, kita akan melupakan sirahnya. Perbanyaklah selawat, ingat Nabi, dan kita bersamanya bersama orang yang sering kita ingat. Demikian, hasbunallah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.